Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan coba menanggapi video dari Tanpa Ragi yang judulnya penjelasan matematika Tritunggal atau Trinitas. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Check it out. Nah, kesalahpengertian ini disebabkan karena pemikiran mendasar bahwa Allah itu satu. Apa maksudnya Allah itu satu? Maksudnya, Allah itu tunduk di bawah hukum logika matematika. Satu tidak bisa menjadi dua, tidak bisa menjadi tiga, begitu aja. Ini sebabnya, ada teman-teman yang kalau berdoa harus menghadap kiblat. Tidak boleh berdoa menghadap yang lain, karena Allah hanya satu. Allah tidak mungkin berada di Jakarta, sekaligus berada di London. Karena kalau Allah berada di Jakarta sekaligus berada di London, berarti ada dua Allah. Dengan kata lain, Allah itu cuma ada satu. Benar-benar cuma ada satu, berada di satu tempat. Tidak boleh turun ke dunia, karena kalau turun ke dunia, surga menjadi kosong. Dengan kata lain, tidak omnipresent, tidak berada di mana-mana, tidak maha ada, tidak berada bersama-sama dengan manusia. Nah, konsep pemikiran tentang Allah ini dicoba diterapkan kepada Yesus. Makanya nggak nyambung, terjadi kesalahpengertian. Karena Yesus itu omnipresent, Yesus itu maha ada. Yuk kita baca ayatnya di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus di Jakarta, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sekaligus kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus di London, Yesus juga ada di tengah-tengah mereka. Karena Yesus itu maha ada. Yuk kita baca lagi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ada berapa orang di situ? Kita nggak tahu. Dan jelas tidak masalah. Kalau ada 10 orang di situ, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada 100 orang di situ, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada 1000 orang di situ, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Berapapun juga tidak masalah bagi Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus juga maha ada. Setelah mendengar lebih kurangnya penjelasan Tanpa Ragi tentang eksistensi Tuhan dengan membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan Yesus yang berkesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak omnipresent sedangkan Yesus omnipresent yang artinya ada di mana-mana, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak maha ada sedangkan Yesus maha ada yang disimbolkan dengan infinity atau tak terhingga. Kita sebagai umat Islam cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata begitu? Umat Islam tidak perlu panjang kali lebar untuk menjelaskan keberadaan Allah yang hanya ada di Ka'bah, karena umat Islam salat hanya menghadap Ka'bah atau Allah ada di London atau di Indonesia yang tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus karena Allah itu hanya satu, bla 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 dan seterusnya. Seperti menjelaskan keberadaan Yesus yang cukup ribet ya, yang dikemukakan Tanpa Ragi. Umat Islam cukup menjawab dengan 1 ayat saja. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 67 yang berbunyi, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
Nah, perhatikan, bumi seluruhnya dalam genggamannya. Kalau bumi dan seluruhnya berada dalam genggamannya, apakah London dan Indonesia termasuk di dalamnya? Jangankan cuma London dan Indonesia, bahkan seluruhnya berada dalam genggamannya. Logikanya, anggap saja Tan Paragi ini seekor semut dan Esa menggenggam Tan Paragi. Kemudian Tan Paragi masih bertanya, "Di manakah Esa?" Jadi logika yang ditampilkan Tan Paragi adalah logika ngeruweti akibat doktrin Tritunggal. Seperti halnya ayat yang ditampilkan oleh Tan Paragi, yakni Matius 18 ayat 20 yang berbunyi, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Nah, pertanyaannya, itu kalau 2 atau 3 orang. Bagaimana kalau 1 orang? Ada ayatnya enggak? Dan mana pengakuan Yesus sendiri kalau Dia Maha Ada? Ingat ya, pengakuan Yesus, bukan pengakuan bakul cilok atau prasangka dari tukang patri panci. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, ini ada Al-Quran surah An-Nisa ayat 131, bumi seluruhnya berada dalam genggamannya. Ini ada di Al-Quran surah Az-Zumar ayat 67. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, ini ada di Al-Quran surah At-Tagabun ayat 4. Masihkah Anda menyebut kalau Allah tidak omnipresent? Bumi dalam genggamannya. Nah, kalimat ini jangan diartikan seperti genggaman manusia loh ya, atau membayangkan bahwa Allah punya tangan seperti tangan manusia. Hindari mujasimah. Tidak ada yang mengetahui makna genggaman Allah ini, tetapi Al-Quran memakai kata genggaman yang dapat diartikan meliputi untuk mudah dipahami oleh manusia. Jadi, jangan sampai keliru ya. Kita perlu belajar ilmu mantik di sini. Nah, intinya umat Islam tidak perlu mengecilkan Allah ada di London, Allah ada di Indonesia dalam bentuk jumlah, penjelmaan, dan lain-lain. Berikutnya, Tan Paragi melambangkan Yesus seperti simbol infinity atau tak terhingga. Nah, Maha Ada ini di dalam dunia matematika diberi simbol infinity seperti ini. Infinity di dalam bahasa Indonesia artinya tidak berhingga. Kalau teman-teman belum pernah tahu apa itu infinity, teman-teman dipersilakan bertanya kepada guru matematika teman-teman, apakah yang saya sampaikan ini benar? Infinity ditambah 1 sama dengan infinity. Infinity ditambah 1 miliar sama dengan infinity. Infinity ditambah infinity sama dengan infinity. Infinity ditambah infinity ditambah infinity sama dengan infinity. Artinya, infinity ditambah berapapun juga sama dengan infinity. Infinity dikurang 1 sama dengan infinity. Infinity dikurang 1 miliar pun sama dengan infinity. Artinya, infinity dikurangin berapapun juga sama dengan infinity. Kecuali infinity dikurangin infinity. Infinity dikurang infinity tidak menjadi 0, tetapi menjadi tidak terdefinisi. Infinity dikali 2 sama dengan infinity. Infinity dikali 2 miliar pun sama dengan infinity. Artinya infinity dikali berapapun sama dengan infinity. Termasuk infinity kali infinity sama dengan infinity. Nah, kalau sampai di sini teman-teman bingung atau tidak yakin dengan penjelasan matematika yang saya jelaskan, silakan bagikan video ini kepada guru matematika teman-teman ya. Ini sebabnya di dalam Ulangan 6 ayat 4 tertulis, "Dengarlah hai Israel, Tuhan itu ilah kita, Tuhan itu Esa, bukan bilangan 1. Di dalam teks aslinya berbunyi Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Kata yang digunakan di situ adalah Ehad, bukan Yahid. Benarkah? Mari kita buktikan. Apa sih infinity itu? Simbol infinity adalah kata tak terhingga, atau infinity tersebut berasal dari kata Latin yang berarti tanpa akhir. Tak terhingga itu berlangsung selamanya. Kadang-kadang bisa digunakan untuk ruang,
angka, dan hal-hal lain dikatakan tak terbatas karena mereka tidak pernah berhenti. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus maha berkehendak atau berkuasa dan mempunyai keterbatasan? Jawabannya ada di Yohanes 5 ayat 30 yang berbunyi, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Apakah Yesus maha mengetahui, tahu hari kiamat? Jawabannya ada di Markus 13 ayat 32 yang berbunyi, "Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja." Bahkan yang konyol, Yesus tidak tahu siapa yang menyentuh jubahnya, sehingga dia bertanya pada orang banyak, seperti pada ayat berikut. Markus 5 ayat 30 yang berbunyi, "Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, 'Siapa yang menjamah jubahku?'" Nah, berdasarkan dua saja pertanyaan yang saya sajikan, apakah tanpa ragi atau umat Yesus mau mengingkari pengakuan Yesus bahwa Dia tidak maha mengetahui dan maha berkehendak, dan dia kebingungan siapa yang menyentuh jubahnya? Jadi Yesus atau penulis Bible yang berbohong, atau lagi-lagi tanpa ragi menyajikan keteledoran maksimal dengan bunuh diri membandingkan Tuhan umat Islam dengan Yesus? Jika Anda menjawab dengan jawaban basi dengan membawa Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Coba jawab pertanyaan Esa ini. Satu apa? Satu visi, satu misi, satu piring, atau satu-satu aku sayang ibu? Jadi kesimpulannya, Yesus yang disimbolkan seperti infinity hanyalah klaim asumsi omong kosong belaka. Saya rasa cukup ya. Dan untuk nasihat kali ini, kafir itu ingin membuka hatinya. Hanya saja sekarang lagi lupa passwordnya. Dan bonus caption kali ini, jika teori tidak sejalan dengan fakta, maka rubahlah faktanya. Itulah konsep orang bodoh. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.